Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang hari ini saya bisa berada di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan di hari ini adalah mengingat janji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara, kalau kita membaca Mazmur pasal 12 ini, maka kita ketahui pemazmur sedang berada di tengah angkatan yang jahat. Orang-orang di lingkungan pemazmur adalah orang-orang yang bermulut besar. Mereka suka berjanji dengan janji-janji yang manis. Mulut mereka menebar kata-kata seolah-olah mereka adalah orang-orang yang memberikan harapan. Mereka memberikan janji-janji sepertinya meyakinkan. Tetapi rupanya mereka adalah orang-orang yang berbuat dusta. Mereka hanya bicara manis di depan, tetapi faktanya mereka tidak pernah menepati apa yang mereka katakan. Oleh sebab itu, di tengah situasi ini, pemazmur menghadapinya dengan cara ia selalu mengingat janji Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika pemazmur mengingat janji Tuhan, bagaimana janji Tuhan dikatakan adalah janji yang murni. Janji Tuhan itu teruji, artinya janji Tuhan itu pasti akan ditepati oleh Tuhan. Itu sebabnya pemazmur kemudian ia benar-benar bersyukur bahwa di tengah angkatan yang jahat, di lingkungan di mana ia tinggal adalah orang-orang yang berbuat culas, berbuat yang tidak baik. Tetapi pemazmur tetap selalu melekat hatinya kepada Tuhan dan mengingat janji Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia benar-benar bersyukur karena ia punya Tuhan yang selalu menepati janjinya dan tidak pernah ingkar janji atas firman-Nya. Saudara, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Suatu kali seorang seniman yang ternama dari Italia yang bernama Michelangelo, ia mendapatkan tugas untuk membuat patung Raja Daud. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini bukan tugas yang mudah. Tetapi ketika ia mulai berpikir untuk mengerjakan patung ini, maka ia kemudian dengan secara cermat dan secara teliti mengerjakannya tahap demi tahap. Dan akhirnya patung Raja Daud ini selesai. Dan ketika patung Raja Daud ini dipertunjukkan atau dipertontonkan, maka banyak orang yang melihat hasil karya Michelangelo ini. Mereka sangat kagum dengan apa yang telah dihasilkannya. Saudara, kemudian seorang penonton atau pengunjung yang melihat hasil karya Michelangelo ini bertanya, "Michelangelo, apa yang telah kau lakukan sehingga engkau bisa membuat patung Raja Daud sedemikian luar biasa ini?" Tahukah Anda, Michelangelo kemudian menjawab, "Saya ketika mengerjakan patung Raja Daud ini, yang saya pikirkan hanyalah Raja Daud. Selebihnya hal-hal yang bukan berkaitan dengan Raja Daud, aku telah membuang dari pikiranku." Saudara, bukankah ini luar biasa? Ketika kita bisa membuang sampah-sampah yang tidak berguna, di mana kita jika melihat orang-orang yang berbuat dusta, orang-orang yang berbuat curang, maka jika ini yang selalu kita pikirkan, ini akan menjadi sampah-sampah di dalam hati kita, sampah-sampah di dalam pikiran kita, sehingga kita menjadi putus asa, kita bisa kecewa, kita bisa marah, dan kita bisa sakit hati ketika melihat keadaan dan lingkungan kita yang seperti ini. Oleh sebab itu, maka ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini, di tengah situasi orang-orang
yang di sekitar kita mengecewakan, mari tetaplah selalu mengingat janji Tuhan. Sebab firman Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Dan ketika kita mengingat janji Tuhan, maka kita akan selalu dikuatkan. Kita akan selalu diberi semangat yang baru. Dan dengan mengingat janji Tuhan, kita menjadi orang-orang yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberikan kita semangat. Mari jangan pernah kita tidak mengingat janji Tuhan. Mari isi pikiran kita, penuhi hati kita untuk selalu melekat dengan Tuhan dan mengingat janji Tuhan yang murni itu. Sebab Tuhan yang berjanji itu setia dan Dia pasti menepati setiap perkataan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.